Pemirsa, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan keterisian tempat tidur intensive care unit atau ICU pasien COVID-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menyebutkan data per 10 Januari dari 995 tempat tidur ICU yang tersedia sebanyak 849 diantaranya telah terisi. Kondisi yang nyaris penuh serupa juga terjadi pada jumlah keterisian tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19. Menurut Dwi, dari 7.548 tempat tidur isolasi yang tersedia, sebanyak 86% atau 6.501 telah terisi. Meski begitu, Dwi mengatakan jumlah tempat tidur baik isolasi maupun ICU terus ditambah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan keterisian ruang perawatan pasien COVID di salah satu rumah sakit di DKI Jakarta, kita bergabung dengan reporter Renat Christian dan juru kamera Nova Maulana dari Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Ya Renat, bagaimana dengan ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Sulianti Saroso? Ya, selamat siang Juta dan juga pemirsa. Memang terjadi ketinggian ataupun peninggian dari jumlah okupansi bed yang terjadi di Jakarta dalam beberapa bulan kebelakangan, di mana sejak November ataupun hingga Januari ini terjadi penambahan yang cukup luar biasa. Dapat kita lihat seperti kasus aktif yang cukup melonjak cukup tajam pasca liburan akhir tahun dan juga tingkat keterisian yang sangat tinggi untuk okupansi bed baik ICU ataupun isolasi. Dan di salah satu rumah sakit yaitu di RSPI Sulianti Saroso yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan penanganan COVID-19 juga terisi dengan cukup penuh, di mana untuk ICU untuk tekanan negatif ini ruang ICU untuk tekanan negatif ini hanya tersisa 4 saja dari 48 yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Sedangkan untuk isolasi tanpa tekanan negatif ini sisa 5, dan juga untuk ICU dengan tekanan negatif ini dari 14 hanya sisa 6. Dan membuat memang kalau kita hitung persentasenya cukup tinggi keterisian rumah sakit ataupun bed isolasi ataupun ICU yang ada di Sulianti Saroso. Dan ini memang tidak hanya terjadi saja di rumah sakit yang berada di daerah Jakarta Utara ini, namun tren ini sudah dilihat oleh pihak Dinas Kesehatan dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Bahkan kini berkaca dari informasi yang kami dapatkan dari Information Executive Center yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, tercatat bahwa untuk ICU saja sudah terisi hingga 83% dengan pembagian, yaitu seperti ICU tekanan negatif dengan ventilator tersisa 26 bed dan juga ICU tekanan negatif tanpa ventilator ini tersisa sekitar 8 bed lagi. Jadi dari total sekitar 23.000 ini ada beberapa yang sudah terisi dan hanya menyisakan sekitar 83% saja. Dan juga untuk isolasi hampir serupa juga dengan mirip bed ICU, keterisiannya juga cukup tinggi, di mana kami mencatat untuk ruang isolasi tekanan negatif ada sekitar 208 bed lagi, 18 bed lagi yang tersisa, dan juga untuk isolasi tanpa tekanan negatif itu ada 358 dengan total berarti sudah terisi hingga 88%. Dan persentase ini cukup tinggi. Untuk ICU sudah terisi 83%, untuk isolasi sudah terisi hingga 88%, dan membuat tingkat keterisian ini semakin tinggi. Adapun dari pernyataan pihak Dinas Kesehatan dan juga Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, memang ada beberapa hal yang mendasari terjadinya lonjakan ataupun tingginya angka keterisian bed ini dan juga kasus ini. Dikatakan pertama yaitu adanya akumulasi data PCR yang semakin tinggi, semakin banyaknya testing dilakukan oleh pihak Provinsi DKI Jakarta. Kedua juga terkait naiknya kasus lonjakan. Maksudnya lonjakan kasus aktif yang ada di Jakarta, di mana kalau kita mencatat dalam beberapa hari ini sempat tembus 3.000, sekitar 3.500 dalam seharinya. Dan untuk total kasus aktif ini sudah sampai mencapai angka 21.000, di mana dari 275 kelurahan yang ada di DKI Jakarta hampir semuanya memiliki kasus aktif. Jadi tidak ada lagi kelurahan di Jakarta yang tidak memiliki kasus aktif. Penyebarannya sudah cukup merata di setiap daerah yang ada di DKI Jakarta. Lalu ada alasan lagi, yaitu terkait
adanya penerimaan pasien dari luar daerah DKI Jakarta, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini masih menerima beberapa pasien dari luar DKI Jakarta, khususnya dari Bogor, Depok, dan juga Bekasi, yaitu Bodebek, di mana Bodebek ini menyumbang sekitar 28% dari total keterisian bed, dan juga 63% lagi diisi oleh warga dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau kita hitung ada 1:4 tiap bed yang ada di rumah sakit di DKI Jakarta ini diisi oleh orang dari luar Jakarta, yaitu dari Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Dan tren ini memang sudah terlihat sejak November lalu dan juga semakin mengalami peninggian dan juga mengalami lonjakan pasca libur akhir tahun yang cukup panjang, yaitu pada Natal dan juga Tahun Baru kemarin. Julita. Iya, Ray, sebenarnya untuk Rumah Sakit Sulianti Saroso sendiri rata-rata perharinya menerima berapa banyak pasien? Ya, untuk perharinya memang masih cukup fluktuatif dikatakan oleh pihak Rumah Sakit Sulianti Saroso, namun dalam setiap pekan hampir menerima 1 hingga 2 orang yang dinyatakan positif COVID-19, dan untuk itu akibat tingginya masyarakat ataupun warga Provinsi DKI Jakarta maupun dari luar Jakarta yang ingin melakukan perawatan, nantinya memang harus ada strategi-strategi khusus yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan ataupun RSPI Sulianti Saroso agar masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan ini dapat ditampung dengan baik. Julita. Baik, untuk bisa mengantisipasi lonjakan dari pasien yang positif COVID-19, apa langkah yang disiapkan oleh pihak rumah sakit, Ray? Ya, ada beberapa langkah memang antisipasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Salah satunya, bila kita berkaca, memang ini bukan hanya menjadi masalah rumah sakit saja, namun memang menjadi masalah yang harus diantisipasi oleh Dinas Kesehatan, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebagai ujung tombak dalam melakukan pengelolaan rumah sakit. Di mana ada beberapa cara, kalau kita melihat beberapa bulan sebelumnya sudah ada dilakukan penambahan bed, dan ini juga berencana juga dilakukan oleh rumah sakit rujukan. Salah satunya adalah rujukan yang dimiliki Kementerian Kesehatan, yaitu Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso akan dilakukan penambahan, berencana untuk melakukan penambahan, dan ini memang menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan dan juga rumah sakit. Dan selain itu juga ada beberapa strategi lain seperti menggandeng rumah sakit lain. Seperti kita tahu, dari 110 rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada beberapa penambahan lagi, 3 rumah sakit yang dilakukan penambahan yang nantinya akan dipilih juga menjadi rumah sakit rujukan, seperti Rumah Sakit Ukrida dan juga Rumah Sakit Antam Rumah Sakit Antam Medika yang dimiliki oleh BUMN Antam, di mana memang akan ada rencana kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BUMN yang memiliki rumah sakit di DKI Jakarta untuk nantinya dikonversi menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Namun kalau kita berkaca dengan pernyataan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa penambahan ini masih cukup lambat. Maksud saya angka kasus positif ini masih lebih cepat daripada penambahan bed-bed yang ada, dan untuk itu memang penyebaran ataupun pencegahan penyebaran ini harus dilakukan di level masyarakat, di mana pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa pencegahan ini 20% di pemerintah dan 80% di masyarakat, dan untuk itu memang protokol kesehatan menjadi sangat penting agar nantinya laju pertumbuhan kasus positif ini tidak terlalu cepat berbanding dengan penambahan bed-bed yang ada di rumah sakit, agar masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan ini tidak dapat juga tertolong dan dapat diterima oleh pihak rumah sakit. Julita. Baik, Rena, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, pemirsa. Laporan dari Renat Christian dan juru kamera Nova Maulana dari Rumah Sakit Sulianti Saroso, Jakarta Utara.